Hai, saya Maramawati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma backtracking sebagai salah satu algoritma penyelesaian masalah yang diajarkan dalam mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma di Fakultas Informatika Universitas Telkom. Pustaka yang digunakan sebagai dasar dari saya menjelaskan algoritma backtracking ini adalah buku Foundations of Algorithms karya Richard Neapolitan. Baik, saya akan mulai dengan apa itu backtracking. Seandainya kita diminta untuk membuat keputusan dari sejumlah pilihan yang tersedia dengan kondisi di mana kita tidak memiliki informasi yang cukup atas apa yang harus dipilih, seperti yang saya berikan ilustrasi di bagian kanan dari layar. Ada sekian banyak pilihan pada saat kita akan mulai mengambil keputusan, akan ke kiri atau lurus, contohnya seperti itu. Kemudian tiap keputusan mengarah pada pilihan-pilihan yang baru. Ini contohnya, setiap kita mengambil keputusan apapun akan ada pilihan-pilihan baru yang terbentuk yang tentu saja harus kita putuskan. Kemudian suatu sekuens pilihan mungkin merupakan solusi atas persoalan yang kita hadapi. Dapat dilihat di sini, setiap sekuens pilihan bisa jadi merupakan solusi, bisa jadi tidak. Dapat dilihat kebetulan ini pohonnya cukup sederhana, alurnya cukup sederhana, sehingga bisa terlihat sebenarnya solusi itu ada di sebelah sini. Namun pada saat kita mulai, setelah start ini kita tidak tahu solusi ada di mana, seperti itu. Nah, backtracking ini adalah suatu cara untuk mencoba berbagai sekuens keputusan yang ada sampai menemukan keputusan yang tepat. Jadi kita akan mencoba semua keputusan, semua rangkaian keputusan dibilangnya ya, makanya dikatakan ada sekuens rangkaian keputusan, karena keputusannya nggak cuma kalau belok kiri maka langsung ketemu solusinya, bukan begitu, tapi kalau kita belok kiri atau ambil jalan lurus akan ada rangkaian keputusan lagi yang harus kita ambil. Nah, definisi tepat di sini, tadi saya mengatakan bahwa backtracking adalah suatu cara untuk mencoba berbagai sekuens keputusan sampai menemukan keputusan yang tepat. Nah, definisi tepat di sini adalah memenuhi kriteria tertentu. Nah, nanti akan ada beberapa contoh kasus implementasi strategi backtracking ini dalam menyelesaikan berbagai persoalan nanti ya. Nah, pada dasarnya backtracking yang sedang kalian pelajari ini merupakan modifikasi dari depth first search, tapi pada pohon. Mungkin bagi yang sudah pernah mendengar istilah depth first search, ini adalah strategi pencarian pada graph. Nah, tapi ini kita lakukan pada pohon atau tree. Nah, kita akan review sedikit tentang berbagai terminologi pada pohon, karena di backtracking kita akan bekerja dengan pohon. Sebuah pohon di dunia informatika itu terdiri atas sejumlah simpul seperti ini. Ini adalah pohon yang dikenal di dunia informatika. Ada 3 macam simpul di sini. Ada simpul akar yang berwarna hijau, kemudian ada simpul internal yang berwarna kuning-kuning ini, dan ada simpul daun atau leaf. Simpul daun ini yang berada di ujung, yang dia tidak punya lagi keturunan, maka dia simpul daun. Jadi di sini bisa jadi ada simpul daun karena dia udah nggak punya keturunan. Kemudian di sebelah sini juga ada simpul daun karena dia sudah tidak punya keturunan. Nah, backtracking itu adalah pencarian pada pohon dengan tujuan untuk mendapatkan suatu simpul daun tertentu. Ini adalah definisi umumnya. Jadi tujuan kita, solusi yang akan kita dapatkan pada backtracking ini biasanya ada di simpul daun. Saya mengatakan biasanya, tidak selalu, karena untuk kasus misalnya knapsack, nanti 01 knapsack atau integer knapsack, solusi tidak selalu harus berada di daun. Makanya di sini umumnya solusi yang didapatkan dengan menggunakan backtracking didapatkan pada simpul daun. Nah, kita lanjutkan dengan terminologi lagi. Tiap simpul bukan daun merupakan simpul orang tua dari satu atau lebih simpul lain. Contohnya seperti ini. Yang bagian 3 ini 1, 2, dan 3 ini adalah simpul daun. Kita sebut juga dengan simpul anak, sama saja. Nah, yang bukan merupakan simpul daun atau non daun, maka disebut sebagai simpul orang tua. Nah, kemudian
setiap simpul selain simpul akar akan memiliki tepat satu orang tua. Nah, contohnya di sini. Yang bukan simpul akar, nah, simpul orang tua disebut juga sebagai simpul akar. Ini simpul daun. Yang bukan simpul akar pasti memiliki satu orang tua. Jadi nggak mungkin orang tuanya ada dua. Nggak ada ayah dan ibunya. Pokoknya orang tua cuma satu gitu ya. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa backtracking ini merupakan modifikasi pada depth first search, yang kita akan mulai nanti belajar modifikasinya itu seperti apa. Nah, sebelum ke situ kita akan bahas dulu tentang depth first search atau pencarian mendalam ya. Nah, pada depth first search atau pencarian mendalam, suatu jalur diikuti sedalam mungkin sampai mencapai dead end. Contohnya ini saya tunjukkan pohon ruang status atau state space tree yang ada pada DFS. Nah, di sini bisa dilihat kalau pada DFS prinsipnya adalah kalau kita ingin menelusuri, maka kita harus membuat jalur dan melakukan penelusuran pada jalur sedalam mungkin sampai mencapai dead end. Saya kasih highlight dulu sebentar. Contohnya dari sini. Akar dikunjungi pertama. Nah, kita akan mengunjungi akar pertama. Selanjutnya kunjungi turunan dari simpul akar. Berikutnya turunan dari akar itu ada 2, 8 dan 11. Yang mana dulu nih? Nah, prinsip dari DFS adalah kunjungi anak kiri dan semua turunannya. Oh, berarti yang pertama dikunjungi adalah anak kiri ke sini seperti itu. Selanjutnya kunjungi anak kanan dan semua turunannya. Anak kanan adalah 8, ada 11. Masalahnya adalah 2 ini kan punya turunan, maka kita harus turun dulu, telusuri semua turunannya. 3 masih punya turunan atau tidak? Enggak ada, berarti kita balik lagi ke 2. Semua turunan 2, berarti ada selain 3, ada 4 dan 7. Maka kita dari 2 ke 4, 4 punya turunan atau ada nih. Ke 5 dan ke 6. Setelah itu baru kembali lagi ke 2, ke 7 dan seterusnya. Angka-angka yang ada pada simpul-simpul ini menunjukkan urutan dari penelusuran. Jadi dari 1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini adalah depth first search. Jadi pencarian secara mendalam. Sedalam mungkin menelusuri sampai mencapai dead end atau sampai mencapai simpul daun. Nah, prinsip dari backtracking adalah seperti pada DFS, yaitu kita lakukan depth first search pada pohon ruang status ini ya, kemudian memeriksa apakah simpul yang kita kunjungi merupakan simpul yang promising. Jika tidak, kita backtrack ke simpul orang tua. Nah, ini adalah modifikasi yang dilakukan pada DFS. Dapat dilihat tadi pada DFS kita akan menelusuri semua simpul yang ada pada pohon. Nah, kalau backtrack kita nggak telusuri semuanya, nggak perlu. Inilah modifikasinya di situ. Jadi kita hanya menelusuri simpul-simpul yang promising atau menjanjikan. Nah, definisi promising ini apa? Nah, definisi promising secara umum adalah simpul yang mengarah pada solusi. Jika kita menelusuri simpul tersebut dan akan membawa kita kepada solusi dari persoalan, maka kita akan telusuri dia. Tapi kalau tidak, ya udah kita backtrack ke simpul orang tua. Itu. Yang jadi pertanyaan adalah, lalu promising non-promising ini apa? Nah, ini tergantung pada karakteristik tiap persoalan. Nanti kita akan lihat satu persatu promising pada persoalan knapsack seperti apa, yang disebut promising pada persoalan graph coloring seperti apa, seperti itu ya. Nah, algoritma umum dari backtracking itu cukup sederhana. Saya berikan 2 skema algoritmik untuk algoritma backtracking. Dua-duanya ini dapat Anda temui di buku Foundations of Algorithms. Nah, di sini perbedaan dari 2 algoritma ini hanya terletak pada di sini. Pengecekan promising itu kalau di check node, akar dari pohon akan dipas ke ini prosedur check node. Kemudian kunjungan ke suatu simpul akan dimulai dengan pengecekan apakah simpul tersebut promising. Ini ya, ini V, ini V. Baru kemudian jika mungkin ada solusi pada V, baru kemudian tulis solusi tersebut. Selanjutnya baru cek anak-anaknya.
Nah, bedanya adalah kalau di expand, di prosedur kedua, lihat inputnya sama-sama pohon, tapi pengecekan apakah suatu simpul merupakan simpul yang promising dilakukan sebelum sebelum dipassing ke prosedur. Lihat ini ya. Jadi yang pengecekannya itu pada U ini adalah setiap anak dari V. Kalau di sini tadi yang dicek adalah si V-nya, kalau di sini dicek adalah anak-anaknya. Nah, seperti itu. Bedanya cuma di situ. Mana yang lebih efisien? Yang ini, yang kedua, yang expand ya. Baik, itu pendahuluan tentang backtracking. Jadi kalau intinya adalah kalau kita membahas tentang backtracking, maka ingat-ingat lagi tentang DFS atau Deep Research. Baik, saya akan mulai masuk ke persoalan pertama, contoh kasus implementasi strategi backtracking pada persoalan endgoin. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.